Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan unit merger and acquisition. Pada kesempatan di malam ini, kita masuk ke chapter 7, yaitu membahas mengenai valuation and modeling, yaitu menggunakan discounted cash flow valuation. Metode ini, yaitu discounted cash flow valuation, merupakan methods yang paling sering digunakan di dalam melakukan valuasi terhadap project merger and acquisition. Cita-cita kita di dalam perkuliahan malam ini adalah Anda memahami business valuation menggunakan discounted cash flow valuation techniques dan pentingnya memahami kepada assumption yang melatar belakangi kepada business valuation. Kemudian secondary learning objektifnya adalah Anda memahami mengenai discount rates dan resiko yang terdapat di dalam business valuation. Kemudian bagaimana cara Anda melakukan analisa terhadap resiko. Kemudian Anda dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan cash flow dan bagaimana mereka dibuat cash flow analisis tersebut. Kemudian Anda memahami advantages dan disadvantages dari commonly yang discounted cash flow methods. Kemudian Anda memahami mengenai sensitivity dari terminal values. Kemudian adjusting firm value for non-operating asset and liabilities. Jadi topik kita malam ini cukup masif ya. So please be concentrating on this. Oke, untuk mengawali metodologi discounted cash flow ini, saya menggunakan pendekatan menggunakan slides yang berbeda untuk mempermudah Anda dalam saya menambah khazanah slides yang kita gunakan yang saya sudah kirimkan kepada Anda semua. Jadi kita lihat dulu di sini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membentuk cash flow analysis dari sebuah financial statement? Ada yang bisa menjawab? How do you develop cash flow analysis dari sebuah financial statement? Siapa yang bisa jawab? Silakan. How do you develop cash flow statement analysis dari financial statement? Any idea? Pak Suhari? Dengan ini Pak apa? Melakukan discounted dari future cash flow. Itu untuk valuasi. Bukan. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana, how to make cash flow report atau income statement. Bukan cash flow statement, sorry. How to develop cash flow statement. Any idea? Dengan ini Pak ya, mensummarize-kan atau mengkelompokkan sumber-sumber dari cash flow-nya dan juga penggunaan dari cash-nya gitu.
Belum tepat. Belum. Yang lain ada yang bisa memberikan masukan? How to make cash flow statement? Faizal. How to make cash flow statement, mendetailkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan, Pak. Oke. Alright. Setelah jadi kan terbentuk satu cash flow statement dan dianalisa lewat rasio keuangan, Pak. Oke. Ada yang mau menambahkan? Farah? No? Oke. Belum, Pak. Oke, kita bahas. Apa yang dimaksud dengan cash flow statement? Jadi, the statement of cash flow itu menggambarkan kepada changes terhadap cash balance yang dimiliki oleh perusahaan. Changes in cash balance can be determined as follows. Okay, wait a second. Stop thinking. Right. Nggak kelihatan ya. Kebuka lagi. Oke. The statement of cash flow outlines the sources. Apakah dia berupa cash inflow atau dia cash outflow. Jadi kita, sebagaimana tadi disampaikan oleh Faizal, cash flow statements ya mensummarize kepada cash inflow, uang masuk, dan cash outflows. Activities yang membawa cash into the firms disebut dengan source of cash. Sementara activities yang take the cash out of the firm itu uses of cash. It is important that you recognize that the statement of cash flow consists primarily of changes. Apa yang menjadi perubahan in balance sheet account? Dalam rangka kita untuk mengkalkulate kepada changes tersebut. Untuk menghitung terhadap changes tersebut, kita harus memiliki balance sheet dalam 2 periode. Selain dari balance sheet, kita juga membutuhkan income statement, yang mana itu merupakan the most important operational cash flow dari sisi net income dan depresiasi. Nah, jadi di dalam cash balance ada 2 cash flow statement. Yang pertama adalah cash inflow sebagai sources of income, ya, sources of cash. Kemudian cash outflow, uses of cash. Jadi kalau di summary, ya, maka kita dapatkan ending cash balance. Dari sisi aset, apabila sisi asetnya dia increase, kalau sisi asetnya dia increase, maka cash flow-nya adalah cash outflow. Kalau dia decrease, maka cash-nya adalah cash inflow, positif inflow. Ya, positif adalah inflow, negatif adalah outflow.
Di liability juga begitu. Apabila liability dia increase, ada changes ya. Changes dari periode sebelumnya ke periode saat ini dia changes, maka dia cash inflow. Kalau liability dia changesnya dia negatif, maka dia cash outflow. Nah, di dalam cash flow statement ini, cash flow statement itu terbagi ke dalam 3 section. Pertama adalah cash flow from operation, yang kedua adalah cash flow from investing, yang ketiga adalah cash flow from financing. Dari sisi operation ada net income, ada depresiasi, ada perubahan in account receivable, ada perubahan di inventory, operation ya, ada perubahan di account payable, perubahan di current liabilities. Kita dapatkan total cash flow from operation. Dari sisi investing ada perubahan in plant and equipment, mendapatkan total cash flow from investing. Dari financing ada changes in short term notes payable, changes in long term debt, ya, cash dividend yang dibayarkan, total cash flow from financing, dan net yang terakhir adalah net change in cash balance. Yang di dalam cash flow valuation yang dinilai adalah ini, net changes in cash balance. Ya. Jadi tujuan kita adalah menentukan berapakah ya, cash flow dari perusahaan, yaitu net change in cash balance. Yang itu yang nanti kita akan gunakan untuk kita valuasi dari tahun pertama sampai pro formanya. Sebagai pertanyaan bagi Anda, bagaimana kondisinya apabila inventory naik, inventory increase? Ini adalah cash inflow atau cash outflow? Cash inflow atau cash outflow? Cash outflow. Outflow, Pak. Cash Outflow. Inventory naik, cash outflow. Oke. Iya. Ada yang cash inflow tidak? Siapa yang kalau inventory naik itu cash inflow, ada yang menjawab cash inflow tidak? Gak ada, semua cash outflow. Oke, good. Pertanyaan kedua. Kalau account payable naik, itu cash inflow atau cash outflow? Cash inflow, Pak. Inflow. Oke, good. Kita paham ya. Bagus. Kalau sebentar. Account sebentar. Kalau inventory, account receivable turun. Cash inflow atau cash outflow? Cash inflow, Pak. Oke, bagus. Oke, sudah paham semua ya? Oke, good. Pak Faizal, suaranya noise. Oke. Baik. Jadi sekarang kita sudah tahu mana yang cash inflow maupun cash outflow. Jadi dari sini kita melihat net income. Kita ada data net income, terus depresiasi. Depresiasi bertambah. Cash inflow atau cash outflow? Depresiasi itu cash inflow atau cash outflow? Nggak ada dampak. Nggak ada dampaknya, Pak. Depresiasi cash inflow. Oke, itu. Ya. Kemudian account receivable.
terjadi, kalau kita lihat di sini laporan statementnya, oke. Account receivable, terjadi peningkatan. Artinya cash inflow atau outflow? Cash outflow. 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 Oke, jadi ketika dia negatif, ini cash outflow, artinya account receivable-nya bertambah nih. Inventory bertambah, cash outflow. Account payable bertambah, cash inflow. Current liability bertambah, cash inflow. In total, kita dapatkan total cash flow from operation minus 73. Plant and equipment. Terjadi, kalau dia negatif, berarti ini dia bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Iya, berkurang. Bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak, PPI-nya. Kalau dia di sini kan dia berkurang nih. Ini kan cash outflow kan? Iya, cash outflow. Berarti changes-nya bertambah atau berkurang? Tambah. Bertambah. Betul. Ya, artinya bertambah di sini. Dia berkurang. Jadi kita dapatkan cash flow from investing. Financing. Dia di sini positif. Berarti short term notes payable changes-nya bertambah atau berkurang? Kalau dia cash inflow, berarti di sini bertambah atau berkurang changes-nya? Berkurang. Tambah. Bertambah. Berkurang, Pak. Karena kita dapat suntikan dana kan, karena kita ada payable kan. Di sini long term debt dia cash inflow. Berarti changes-nya negatif atau positif? Bertambah atau berkurang changes-nya? Positif. Berkurang. Bertambah. 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 Ya. Oke. Cash dividend yang dibayarkan kepada shareholder. Ya, negatif. Karena kita cash outflow kan, kita bayar dividen kan. Sehingga kita dapatkan total cash flow from financing 180. Dan didapatkan net changes in cash balance minus 73 minus 36 ditambah 104 sama dengan minus 5.600. Inilah yang cash flow dari tahun pertama sebuah perusahaan. Ya. Jadi konsepnya kita bagaimana menghitung cash flow dari sini. Angka datanya dari mana? Dari balance sheet, dari income statement. Ya, depresiasi dari mana ini? Dari balance sheet atau income statement? Depresiasi dari mana? Income statement, Pak. Betul. Account receivable? Balance sheet. Balance sheet. Ini semuanya balance sheet. Changes in plant and equipment tahun pertama dan tahun kedua balance sheet. Short term net payable balance sheet, long term balance sheet. Cash dividend dari mana? Cash dividend dari mana? Change equity. Ya, change to equity. Jadi kita udah paham semua ya? Okay. So it is important that you recognize that the statement of cash flow consists primarily of changes in the balance sheet account. In order to calculate those changes, we must have balance sheet from 2 periods. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan data untuk cash flow statement ini? Dari balance sheet dan income statement. Ya. Nah, dari sisi balance sheet ada aset.
dan liabilities. Cash and equivalent, account receivable, inventory, ya, 2 periode. Berapa difference-nya? Ya. Misalkan dari sisi account receivable di tahun 2014 351, 2015 402. Terjadi difference sebesar terjadi account receivable-nya dia naik. Ya, account receivable-nya dia naik 50.800. Maka account receivable di sini minus 50.800. Kenapa? Karena dia cash flow-nya dia berarti ketika terjadi peningkatan account receivable maka dia cash outflow, ya. Nah, begitu juga di inventory. Terjadi peningkatan 120. Maka di sini dia negatif 120. Karena secara cash flow inventory bertambah, maka cash outflow. Ya. Demikian sampai income statement-nya juga, ya. Net income sebelumnya 87, sekarang 44. Terjadi difference minus 43.740. 44 220. Oh, sorry. Diambil dari tahun terakhir. Net income-nya, bukan changes-nya ya. Kalau net income dari tahun terakhir. Berapa ya kita punya net income? Yaitu 44.220. Sampai di sini untuk menghitung cash flow statement. Araso? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Untuk Pak, masih itu dong Pak, mau nanya Pak. Ya, Christine. Terkait yang depreciation expense itu Pak, tadi kenapa jadi itu ya Pak? Kenapa dia jadi Menambah cash inflow? Ya. Oke. Depresiasi. Ini ya. Mana tadi depresiasi? Di atas Pak, di cash Oh, flow iya, from di atas. operation. Oke. Depresiasi. Kita lihat di sini. Depresiasi. Di tahun 2015 terjadi depresiasi 20.000. Ada uang keluar tidak? Pertanyaannya, Christine. Enggak. Enggak ada. Berarti apa? Oh, sebenarnya dia nggak mempengaruhi dong ya Pak? Iya. Jadi dia pencatatan di buku dikurangin kan? Iya. Tapi tidak ada uang keluar kan? Oh, oke paham. That simple ya. Oke Baik ya. Pak, thank Jadi you. di buku dicatat bahwasanya terjadi depresiasi ada uang keluar. Atau terjadi depresiasi 20.000. Ada uang keluar tidak? Pertanyaannya. Where Ada Pak. is the money? Nggak ada. Berarti cash inflow. Kita kembalikan lagi dalam cash flow. Ya. Oh, oke. Menjawab, Christine? Iya Pak, thank you. Alright, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Pak. Silakan, Pak Rizal. Terkait dengan cash flow statement ini kan dijelaskan ini kan menggunakan contoh pakai indirect method Pak. Ya. Sementara mungkin saya nggak tahu common practice-nya mungkin yang sering dipakai itu pakai direct method Pak. Dan kalau nggak salah di PSAK juga dianjurkan khususnya untuk NCFO net cash flow operasi itu kan menggunakan direct method. Nah kaitannya dengan valuasi nanti untuk penyusunan pro forma common practice-nya sebenarnya di dunia bisnis itu lebih tepat menggunakan indirect atau direct method Pak. Karena kan walaupun saya nggak tahu net change-nya mungkin akan sama, tapi pendekatan yang dilakukan apakah nanti bisa menimbulkan valuasi yang berbeda gitu atau seperti apa Pak pengalaman Pak Jerry? Kalau di saya common practice-nya menggunakan direct method. Common practice yang kita banyak sering gunakan ya. Dari konsultan juga pakai direct methods. Sehingga ketika kita menggunakan direct method itu ketika kita membuat pro forma juga kita menggunakan direct methods. Ya. Penggunaan indirect methods
selama in my experience, Mandiri kita pakai direct. Mandiri kita pakai direct methods. Selama yang saya experience, saya belum pernah mengalami yang indirect. Nah, jadi Apakah nanti hasilnya beda, Pak? Kalau misalnya membuat satu valuasi gitu menggunakan dua pendekatan gitu, oh, Pak. itu nanti kita ada Indirect topiknya lagi di minggu depan. Oh, Kita akan I menggunakan indirect methods. Jadi ada 4 macam valuasi ya. Kita akan coba semuanya. Oke? Alright. Enggak, maksud saya jika valuasi itu dihitung menggunakan indirect dan direct itu apa akan menghasilkan hasil yang sama atau ada probabilitas perbedaan gitu, Pak? Bukan metode valuasinya ya, Pak ya? Oke, saya akan lakukan itu di minggu depan. Jadi kita akan besok Kamis ya. Besok Kamis. Kita akan explore more untuk melihat apakah terjadi perbedaan atau tidak. Better off kita jawab besok Kamis karena kita akan melihat hasilnya langsung ya antara direct method dan indirect. Oke, Faisal? Siap. Ya, Pak. Oke. Any other questions untuk how to develop the cash flow statement? No questions? Alright, good. Setelah kita mendapatkan cash flow statement, langkah berikutnya adalah untuk membuat pro forma. Pro forma terhadap financial statements. Ada beberapa macam cara yang dalam kita membangun pro forma. Jadi metode yang pertama adalah the percent of sales methods. Forecasting financial statements is important untuk a number of reasons. Ya. Among these reasons are planning for future and providing information to the company investors. The simplest method of forecasting income statement and balance sheet is the percent of sales methods. The fundamental premise of the percent of sales method is that many but not all income statement and balance sheet items maintain a constant relationship to the level of sales. Yeah. For example, if the cost of goods sold has averaged 65% of sales over the last several years, we will assume that the relationship would hold for the next year. If sales were expected to be $10 million next year, our cost of goods sold will be 6.5 million. This method assumes that the forecasted level of sales is already known. Jadi given ya sales, jadi kalau kita sudah memiliki misalkan cost of goods sold-nya itu kita mengambil vertical analysis, modelnya vertical atau common size, di mana salesnya itu dari sisi cost of goods sold itu dia the percentage is staying there. Misalkan di sini adalah 100, di sini 65. Artinya dia di sini 65%. Nah, revenue berarti 35, sekitar 35%. So, this percentage stays there. Ya. Sementara yang sales, jadi dia ini fix, sementara salesnya dia variabel. Jadi nilai salesnya itu bisa fluktuatif, namun nilai cost of goods sold maupun revenue-nya dia mengikuti percent of the sales methods. Bagaimana kita memforecasting kepada income statement ini? For X, Y, Z. Ya. Jadi kalau kita forecasting kepada income statement. Jadi di dalam merger nanti kita setelah kita dapatkan cash flow,
paham cara menghitung cash flow, berikutnya adalah kita membangun pro forma income statement, pro forma balance sheet, pro forma income statement, dan pro forma cash flow analysis, pro forma cash flow statement. Bagaimana kita membangun forecasting kepada income statement? Untuk PT XYZ, okay, only the income statement item will be clearly changes with the sales. So the sales will changes, ya. Namun the others, cost of goods sold as a percentage staying there. The other item don't change as a result of changes is sales. Okay, let's assume misalkan 2013, ya, 2013, 2014, 2015. Salesnya 100%. Cost of goods sold-nya juga stays there, 83,45. Oke, sorry. Di sini dia masih berubah ya. Di sini 83,45 cost of goods sold, di sini 84,42, di sini 83,93. Kita melihat percentage, ya, percentage of sales-nya dia. Kemudian didapatkan gross profit. Kemudian selling and administrative ada 6, 8%, 7%. Fixed expense 2%, 2%, 2%. Depresiasi, ya, kita dapatkan. Nah, sekarang assuming that the sales are forecasted to be 4.300.000 di tahun 2000. Oke, given 2014, given 2013, kita memforecast apabila salesnya di tahun 2015 adalah 4.300.000. Maka inilah yang menjadi net income-nya. Ya. Di sini cost of goods sold-nya dia adalah rata-rata 2014 dan 2013. Diambil di sini rata-rata cost of goods sold-nya dia 2 tahun 83,93%. Kemudian selling and general expenses rata-ratanya 7,79%. Jadi dia mengambil rata-rata dari percent of sales methods untuk mendapatkan net income di performa tahun, di sini adalah performa tahun 2015. Ini adalah pro forma 2015. Jadi kita melakukan proyeksi terhadap income statement di 2015. Begitu juga dengan balance sheet. Kita bisa memforecast balance sheet dengan cara yang sama dengan income statement. Ya. Di 2013 cash-nya itu dia terhadap nilai total aset. Total asetnya 100%. Cash-nya 3,9 di tahun 2013. Account receivable-nya 2391 dan seterusnya. Di 2014 cash-nya 3,15. Account receivable 24,35. Di 2015 ya kita menggunakan rata-rata dari percentage methods-nya dia. Dari percent of aset ya. Percent of total asetnya dia. Sehingga kita dapatkan proyeksi terhadap performa di tahun 2015. Oke. This is menggunakan common size balance sheets. Common size itu kita melihat berapa sih percentage dari masing-masing
ini kepada nilai total aset. Dan kita ikutin persentasenya. Ya, kemudian kita gunakan rata-ratanya untuk di tahun 2015. Kemudian kita juga menggunakan hal sama untuk inventory, oke. Ya. So, basically ini adalah bagaimana caranya kita mendevelop pro forma balance sheet untuk tahun 2015. Ya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terkait pro forma balance sheet dan income statement dalam rangka untuk mendapatkan pro forma kepada cash flow statement. Silakan. Pak izin bertanya lagi Pak. Ya, Faisal. Ketika membuat forecast sales tadi Pak, Oke. itu kan tadi pakai persentase Pak. Sementara apakah murni dari persentase saja atau nilai persentasenya itu menggunakan asumsi utama atau asumsi variabel misalnya Pak ya. Misalnya asumsi utamanya adanya kenaikan inflasi atau misalnya asumsi variabelnya kenaikan raw material Ya. atau seperti apa Pak biasanya untuk nyusun valuasi Pak? Oke, itu kita masuk ke topik berikutnya, yaitu bagaimana kita melakukan forecasting terhadap sales. Ya. Jadi kalau kita metode yang kita gunakan, jadi nilai sales itu adalah dia kan other forecasting methodnya bisa menggunakan linear regression. Misalkan, ini saya buka Excelnya dulu ya. Excel. Nah. Tadi kita menggunakan metode yang pertama tadi ya. Menjawab pertanyaan Faisal. Untuk menentukan nilai sales, apakah itu terpengaruh dengan harga minyak bumi? Apakah itu terpengaruh dengan harga inflasi? Apakah itu ada pengaruh dari inflasi dan sebagainya? Ya, itu kita bisa menggunakan misalkan ini adalah tadi 2015. Oke, ini 2014. Oke, kemudian ini misalkan kita 7. Oke, kemudian kita menggunakan linear regression ya. Ini adalah sales dengan run between, misalkan tadi berapa ya salesnya ya? Tadi berapa salesnya ya? 1890532 3850. Oke. Run between 1 juta sampai 3 juta. Oke. Kemudian harga apa tadi? Harga minyak dunia barel ya. Berapa sekarang harga minyak dunia? $120 kah? Oke, sebentar. Run between 50 sampai 150. Oke, dolar. Oh, ini kita ambil run between-nya, kita pakai aja 100 supaya angkanya dia imbang ya. Oke. Apalagi? Apalagi? Oil, apalagi? Minyak dunia, apalagi Faisal? Inflasi Pak. Inflasi. Inflasi berapa persen sekarang? 5 Pak. Oke. Run between 5 sampai 10 lah ya. Oke.
Nah, ini misalkan ya. Sekarang pertanyaannya, berapakah proforma 2015? Ini kita kosongin. Oke. Oke, kebalik nih. Sebentar ya. Ctrl Z. Ini 2010 lah. 2007. Oke, 2008. Oke, kita kunci dulu. Copy. Oke, data analytics. Kemudian regresi linear. Regression linear. Kita gunakan nilai Y-nya adalah sales sebagai target kita. X-nya adalah oil dan inflasi. Oke. Label, output. Kita taruh di sebelahnya. Enter. Oke. Sebentar. Oke, kita lihat, nah, terbentuklah persamaan. Pertanyaannya, berapakah proforma di tahun 2016? Oke, berapakah sales di tahun 2018 apabila harga minyak bumi 120 dan inflasi 8%? Berapakah nilai salesnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini kita bikin proforma ya. Proforma terhadap sales ya. Forecasting ya. Forecasting kepada sales. Oke, gak ada yang bisa? Maka sales sama dengan konstanta ditambah oil dikali nilai oilnya berapa ditambah inflasi, koefisien inflasi dikali inflasinya. Jadi kita lihat di sini konstanta dari oil ditambah koefisien dari oil ditambah koefisien dikalikan dengan inflasi ditambah dengan 245. Inilah nilai sales 250. Ini merupakan metode yang kedua, yaitu linear regression. Ya. Jadi kita menggunakan linear regression untuk mengetahui berapakah nilai performa terhadap sales. Begitu juga di tahun 2017. 6 tahun ke depan. 2018. Ya. Kalau kita memproyeksikan terhadap berapakah nilai minyak bumi dan inflasinya. Maka kita bisa mendapatkan berapa kira-kira salesnya. Given 3 kondisi, yaitu kondisi booming, atau kedua kondisi sustain, atau yang ketiga kondisi recession. Kalau resesi jadi kalau dia minyak bumi naik terjadi resesi kan, minyak bumi turun terjadi booming ekonomi. Ya. Inilah metode yang kita gunakan di dalam melakukan proyeksi terhadap nilai sales. Ada pertanyaan? Silakan. Faisal. Menjawab pertanyaannya tadi? Iya Pak, menjawab. Tapi kalau kita lihat itu kan 2016 seolah-olah jadi salesnya turun ya Pak ya. Karena faktor oil sama inflasi yang dirumuskan tadi ya Pak. Given terhadap proyeksi kita terhadap nilai oil dan inflasi kan.
Ya, apakah itu mencerminkan kondisi itu ya Pak? Maksudnya dengan rumus range between tadi itu apakah sudah masuk ke Oh kriteria? enggak, range between itu kan acak aja. Ini kan seharusnya nilai given ya. Oke. Ini kan nilainya given nih. Kita Iya. memproyeksikan di tahun ke depan, tahun 2023, berapa harga minyak dunia ya? Misalkan harga minyak dunia berapa? Sekarang berapa harga minyak dunia? 120 ya? 120. 100, anggap 150. 150 Pak Tuh, per barang. inflasi kita mungkin tambah parah, 10. Ya, seperti itu. Tetapi dengan data training, ini adalah data training ya. Dari data training ini kita dapatkan persamaannya yaitu, oh bisa. Dari data training ini kita dapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan konstanta plus beta X1 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sama dengan 245 ditambah dalam kurung minus 1,7 dikalikan X1 ditambah 26 dikalikan X2. Seperti itu. Jadi ini adalah yang menjadi persamaan di dalam X1-nya ini adalah oil, X2-nya adalah inflasi. Bisa saja lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, depend on mana yang signifikan. Tahu dari mana kita dia signifikan atau tidak? Apabila p-value di bawah 0,05. Di sini ternyata oil tidak signifikan mempengaruhi pada sales. Inflasi tidak signifikan mempengaruhi sales karena nilainya di atas 0,05 p-value-nya. Dan nilai tes statistik harus di atas 1,96. Ini dia tidak signifikan. Jadi oil dan inflasi sebetulnya tidak mempengaruhi kepada sales. Dia baru dianggap mempengaruhi apabila p-value di bawah 0,05 dan T statistik di atas 1,96. Apabila model yang kita dapatkan sudah signifikan, maka kita baru boleh ada dasarnya, underlying-nya untuk menggunakan model tersebut untuk menghitung proforma kepada salesnya. Araso? Ada pertanyaan? Any questions? Untuk menggunakan other forecasting method yaitu linear regression. Any questions? Jadi metodenya menggunakan Excel ya, yaitu dari sisi data. Di Excel Anda sudah muncul belum ini? Data analisis di sini. Sudah muncul belum di Excel Anda? Function data analysis. Ada nggak? Ada Pak. Oke, sudah bisa berarti ya. Yang belum ada siapa? Siapa yang belum ada? Semua sudah ada? Data analisis? Saya Pak belum ada. Oke, kalau siapa yang belum ada? Saya belum Pak. Oke, Belum. kalau belum ada, Anda buka di file, options, kemudian di add-ins, kemudian ini ada Excel add-ins, go, kemudian analisis toolpack, klik OK. Ya, analisis toolpack diklik, klik OK, maka dia akan muncul. Saya ulang lagi. File, options, pilih add-ins, Excel add-ins, go, klik analisis toolpack dan OK. Alright, sudah berhasil? Sudah muncul? Oke, nah itu bisa Anda gunakan untuk melakukan proforma kepada sales. Kita lanjutkan. Nah,
Di sini ada R square. Nah, di sini ada R square. Apa yang dimaksud dengan R square? R square itu untuk melihat seberapa besar data itu, seberapa representatif variabel-variabel tersebut mempengaruhi nilai Y. Ini kecil sekali nih, cuma 5%. Kecil. Jadi tidak berpengaruh, karena data kita data dummy ya. Data kita data run between kan, bukan data yang sebenarnya ya. Nah, yang bagus semakin mendekati 1 maka dia semakin bagus. 0,8 gitu ya, 80% gitu ya. Nah, atau 0,9, 0,8 it is considered good. Oke. Itu adalah metode kedua, yaitu menggunakan forecasting methods untuk sales. Nah, ini bisa dijadikan hybrid model dengan yang tadi. Menggunakan percent of sales methods. Jadi dari sisi salesnya dia menggunakan regresi, yang di bawahnya menggunakan percent of sales methods. Ya. Salesnya kita menggunakan hasil dari regresi ini, ya. Kemudian baru kita masukkan untuk cost of goods sold menggunakan percent of sales methods. So we have examined 3 methods untuk forecasting financial statements, ya. Kita menggunakan percentage of sales techniques untuk memforecast kepada income statement dan balance sheets. Kemudian we use juga linear regression. Yang time trend saya nggak bahas ya, ada 2 artinya. Menggunakan regression analysis untuk mengenerate better forecast ya terhadap sales over the next 5 years. Ya, menggunakan data 5 tahun terakhir untuk memprediksi 5 tahun ke depan. Ya. So, sampai di sini kita telah mempelajari bagaimana kita membuat cash flow statement, kemudian bagaimana kita membuat forecasting terhadap sales sebagai acuan kepada cash flow statement. Kemudian kita juga telah membuat bagaimana kita membuat pro forma terhadap balance sheet, income statement, dan cash flow statement. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. So far so good, Araso? Araso? Kalau ada yang masih ragu, silahkan ditanyakan. No comment? Pak Saiful? Ada pertanyaan Pak Saiful? All good? Nggak ada, Pak. Oke. All good, Pak. All good. Baik. Berikut setelah kita dapatkan setelah financial statement analysis, pro forma yang kita bentuk dan kita dapatkan pro forma cash flow statement analysis, kita masuk ke dalam cash flow valuation. Oke. Nah, di dalam cash flow valuation ini, sekarang kita bercita-cita untuk melakukan valuasi menggunakan present value of the future free cash flow as we prepare the financial statement analysis forecast. You should assess the sensitivity of the valuation regarding the growth and the discount rates. Jadi kita harus di dalam melakukan valuasi,
kita memerlukan discount rate dan juga growth terhadap cash flow-nya. Jadi ada growth terhadap cash flow dan juga ada discount rates. Untuk memvalidate cash flow based approach, kita harus menghitung value dari common equity of the firm using dividend based approach. A later section, kita harus mengestimate present value of the debt and equity claims by discounting free cash flow for debt and equity using the weighted average cost of capital. Maksudnya apa? Di dalam kegiatan merger dan akuisisi, financingnya bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan debt, cost of debt, ada yang menggunakan equity, capital asset pricing model, dan ada yang menggunakan kedua-duanya, yaitu weighted average cost of capital. Ya. Ketika Anda bikin cash flow, ya, ketika Anda melakukan merger dan akuisisi, maka Anda perlu pembiayaan. Apakah itu berupa hutang ataukah berupa equity, yaitu capital asset pricing model, atau weighted average cost of capital, yaitu kombinasi antara debt dan equity. Apa yang dimaksud dengan weighted average cost of capital? In some circumstances, dalam kondisi merger, Anda harus mendetermine present value of payoff from all asset of a firm. Tidak hanya equity capital of the firm. Kondisi seperti itu bisa terjadi bila Anda rencana untuk melakukan akuisisi, ya, menggunakan acquiring controlling interest. Jadi Anda kalau mengakuisisi sekitar 100%, di mana Anda memiliki controlling interest dari sebuah perusahaan. Apabila Anda perlu untuk mendetermine present value dari investasi yang Anda lakukan, Anda harus menggunakan discount rate yang merefleksikan kepada weighted average cost of capital yang mengandung unsur hutang, stocks, common equity untuk memfinance kepada net operating asset of the firm. Ya. Untuk memfinance kepada kegiatan akuisisi Anda tersebut. Jadi Anda perlu menggunakan WACC, di mana WACC ini adalah encompass atau menggunakan antara lain hutang, private stocks, common equity untuk memfinance kepada kegiatan corporate action yang Anda lakukan, yaitu merger ataupun akuisisi. Ini yang menggunakan weighted average cost of capital. WACC, ya, return terhadap weighted average cost of capital sebagai discount rate. Ini adalah discount rate yang Anda akan pakai, ya. Discount rate terhadap cash flow Anda. Yaitu adalah weight dari return cost of return dari debt ditambah 1 dikurangi income tax ditambah weight dari
artinya ada capital, stok capital, ditambah RP-nya itu adalah CAPM, Capital Asset Pricing Model. Ya. Berapa return yang dari CAPM-nya, ditambah equity, weight dari equity dikali return dari equity, cost of equity, ditambah weight dari non-controlling interest. Berapa? Dikalikan return dari non-controlling interest. Sebagai contoh, ketika Starbucks ya ingin mengakuisisi kepada misalkan Starbucks ingin mengakuisisi siapa ya? Yang gede apa sih Starbucks? Dia mengakuisisi Starbucks kopi ya. Dia mau mengakuisisi yang besar apa? Pizza Hut misalkan. Starbucks mau mengakuisisi Pizza Hut. Dia akan menggunakan kapital yang akan dia gunakan untuk mengakuisisi adalah debt, common equity. Ada dia gunakan dua. Ya. Di mana debt-nya dia itu 2.400, common equity-nya dia 84.000. Di mana weight dari debt adalah 2,77% dan weight dari common equity adalah 97,23%. Sehingga weighted average cost of capitalnya adalah weight dikalikan cost of capitalnya 1,79 ditambah 97,23 dikalikan common equity cost of capitalnya adalah 7,2. Sehingga didapatkan weighted average komponennya adalah 0,05 ditambah 7,00 sama dengan 7,05. Maka WACC sama dengan 7,05. Sampai di sini. Ada pertanyaan untuk perhitungan WACC? Any questions? Any questions? Arasto? Kalau tidak paham harap bertanya ya, supaya nanti nggak salah persepsi. Pak Miko, any questions? Enggak, Pak. Pertanyaan saya sekarang kepada Anda. Angka 72 ini dari mana ya? Dari mana dapatnya? Any idea? Angka 72 itu Corporate, ya, silakan. corporate tax bukan Pak itu? Bukan. Itu adalah karena dia equity ya. Equity itu masuknya kepada capital asset pricing model. Cost of equity yaitu disebut juga dengan capital asset pricing model. Cost of equity sama dengan risk free ditambah beta dikalikan return market dikurangi risk free. Jadi ini adalah 7,2%. Berapakah risk free? Saat ini kita risk free kita berapa di Indonesia? Suku bunga BI berapa? 3,5% Pak. 3,5% per bulan ya? Per tahun. Oh, per tahun. Oke. 3,5% per tahun. Ini berarti 7,2 per tahun. Oke, boleh. Kemudian ini adalah beta. Beta itu tergantung kepada
stocks Anda ya. Nilainya dia itu kalau Mandiri ini adalah IHSG. Market return adalah IHSG. Ini adalah risk free kita 3,5%. Let's say IHSG berapa sekarang return IHSG? Anggap 9% kah? 9%. Sementara Mandiri betanya dia berapa kalinya IHSG? Apakah Mandiri di atas IHSG apa di bawah IHSG? Return dia dalam setahun. Mungkin di atas ya. Karena dia kan market mover ya. Anggap betanya adalah 1,1. Berarti 1,1 di atas dari IHSG, return IHSG. Artinya Mandiri returnnya sekitar 10% lah gitu rata-rata. Berarti dia 1,1. Sementara IHSG 9%. Jadi return untuk capital asset pricing model adalah 3,5 sebagai risk free. Orang kalau nggak ngapa-ngapain taruh uang aja 3,5% dia dapat suku bunga BI 3,5%. Ditambah Mandiri betanya 1,1 dikali return dari IHSG sebagai market return 9% dikurangi risk free 3,5%. Maka didapatkan nilai return yang dibutuhkan untuk equity adalah 7,2%. Oke, itu adalah CAPM. Oke. Bagaimana kita mengetahui nilai CAPM? Jadi itu kita bisa menggunakan Yahoo Finance. Finance.yahoo.com. Ya, karena kita menggunakan equity ya. Misalkan sekarang Telkom. Ini Telkom. Kita mau tahu berapa sih return untuk Telkom, ya. CAPM buat Telkom. Kita bisa mulai dari sini dari sisi historical data. Kemudian kita ambil datanya 2021 2022. Ini kita pakai monthly, apply. Nah, kita dapetin datanya. Ini adalah closing rate, closingnya si Telkom ya. Oke, kita download datanya dulu. Oke. Kita bet 17 ya. Telkom. Kemudian kita mau tahu nilai IHSG. IHSG. Oh, kalau di Yahoo Finance namanya apa ya? BEI ya? Bursa Efek Indonesia kah? Sebentar. IHSG. Coba IHSG. IKSG, Pak. Tadi saya ketik kah? Ya. JKSE. Oh iya, JKSE, saya lupa. Jakarta Stock Exchange. Oke, nah di sini kita lihat historical data. Oke, kemudian kita ambil monthly, apply. Kemudian kita download JKSE. Oke, kemudian kita lihat datanya IHSG, kemudian JKSE. Oke, kita ini sudah dapatkan data JKSE, kemudian data Telkom. Ini adalah closingnya dia.
copy. Ini adalah closingnya si Telkom. Ini adalah closingnya si IHSG. Oke. Insert. Maka kita mau tahu berapa sih returnnya? Return dari IHSG. Ini dikurangi ini, dibagi ini. Set 0,02. Oke, ini kita copy sama ini Telkom. Ini kita lihat average-nya dia berapa sih per bulan? 0,7%. Oh, kecil ya IHSG ya per bulan ya. Kalau per tahun 0,09, 9% dia per tahun. Oke. Ini dia juga sama. Oke. Nah, return dari Telkom adalah ini dari si IHSG. Oke. Return dari Telkom adalah 17,8 per tahun. Return dari market adalah 9% per tahun. Maka nilai beta adalah menggunakan data analisis, menggunakan regresi, di mana nilai Y-nya itu adalah si Telkom, yaitu returnnya Telkom. Ini returnnya Telkom. Kemudian X-nya adalah market. Jadi kita mau tahu betanya berapa kali market. Kemudian output range-nya kita taruh di sini. Oh, dia tadi nggak pakai label ya? Tanpa label. Oke, cancel dulu. Cancel dulu. Ini dia IHSG. Ini adalah TLKM. Oops. TLKM. Jadi kita mau menghitung berapakah betanya untuk menghitung CAPM. Regression. Y range-nya adalah si Telkom, TLKM. X range-nya adalah si IHSG. Output range-nya adalah di sini. Label klik oke. Alright. Di sini betanya adalah 1,11. Sebagai gambaran umum, Anda semua sudah paham ya apa yang dimaksud dengan bagaimana cara kita menghitung kepada betanya ya. Pakai yang tadi 1.11 dulu ya dengan regresi. Oke. Good. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan, Biko. Bukan bertanya, Ya. Pak. Mungkin saya meminta aja. Kalau misalkan ada tutorial dari Excel yang buat nyari F itu, saya boleh minta, Pak. Ada. Nanti saya kirim videonya ya. Di video perkuliahan yang berbeda ya. Pak. Ada datanya saya. Iya, kalau bisa kan. Ya. Nanti diupload ke YouTube ya Pak ya. Ya, nanti saya Biar upload buat ke YouTube. belajar. Itu ada di materi. Iya, Pak. Nanti saya akan share ke Anda ya di Google Classroom untuk perhitungannya dia secara detail untuk perbandingan 3 metode ya. 1, menghitung beta menggunakan return dari Telkom dibagikan dengan market. Kemudian menggunakan regresi. Yang ketiga menggunakan covariance dibagikan dengan variance. Oke? Makasih, Pak. Alright, good. Alright, setelah kita dapatkan WACC, maka kita sudah bisa menghitung kepada projected cash flow. Nah, di sini kita melihat cash flow analysis dari si projected cash flow
Starbucks, ini kita mau mengakuisisi Starbucks lah ini misalkan. Starbucks ini mau kita akuisisi. Berapa sih nilai Starbucks ini? Ya. Berapa sih present value ya dari cash flow dari Starbucks ini? Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai cash flow dari Starbucks, kemudian kita dapatkan return dari WACC sama dengan 7,2%. Ya. Kemudian maka nilai Starbucks itu adalah 3,83 dibagi 1,072 ditambah 2,79 dibagi 1,072 pangkat 2 ditambah 3,078 dibagi 1,072 pangkat 3 ditambah 3,42 dibagi 1,072 pangkat 4 ditambah 3,58 dibagi 1,072 pangkat 5. Ya. Kalau sampai tahun ke-6 4,82 dibagi 1,072 pangkat 6. Jadi kita bisa menghitung berapa sum of present value dari cash flow yang kita dapatkan dari Starbucks yang akan kita akuisisi tersebut. Itu menggunakan diskon. Rate-nya menggunakan WACC. Ya. Tadi WACC kita berapa? 7,2 berapa? 7, kalau dia equity doang. Nah, artinya kalau dia menggunakan CAPM saja, ya, kalau dia menggunakan CAPM saja dia 7,2. Tapi kalau dia menggunakan weighted average cost of capital, berarti dia ada unsur debt dan ada unsur equity, maka dia 7,05. Di sini kita melihat dia menggunakan equity saja. Return on equity sebesar 7,2. Berarti mereka menggunakan equity untuk mengakuisisi si Starbucks. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan WACC, nah konsepnya seperti ini. Jadi cash flow-nya dia itu misalkan dia adalah 2,8 ya, dibagi dengan 2,89 dibagi 1,0705 pangkat 1 ditambah 2,850 dibagi 1,0705 pangkat 2 ditambah seterusnya untuk mendapatkan berapa present value dari Starbucks tersebut. Sampai di sini kebayangkah konsepnya? Kapan kita menggunakan cost of equity, kapan kita menggunakan cost of debt, kapan kita menggunakan WACC, given dari cash flow dari perusahaan yang akan kita akuisisi tersebut. Araso? Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Pak. Yes, Pak Suhari. Oh yang ini itu kan ada ini ya karena menggunakan debt jadi ada WACC. Ada interest, ada yang interest after tax-nya itu maksudnya ditambahkan lagi Pak ya yang row kedua ini Pak di hitungan tadi Pak. Yang mana? Tabel tadi Pak. Ini? Bukan tabel yang sebelumnya yang tadi yang ada hitungan tabelnya lebar tadi Pak. Ini? Nah ini bukan ini kan yang ada interestnya Pak yang ini? Nah ini kan ya yang ini kan ditambahkan lagi Pak ya yang dari bunganya yang 50,9 sama 59. Jadi ini tuh kan
interest ini kan, apakah di dalam net cash flow-nya belum termasuk interest yang after tax-nya, Pak? Oh ya, oke. Jadi kalau yang ini kita menggunakan WACC ya. WACC itu dia ada corporate tax kan? Ada corporate tax di situ. Jadi dia ada interest expense after tax. Jadi dikurangi lagi kepada ditambahkan di satu dikurangin dengan corporate tax-nya dia kan. Nah, jadi ada pengaruh dari corporate tax di sini. Karena ada unsur debt. Kalau yang equity saja dia tidak ada unsur corporate tax di situ. Karena dia hanya equity. Jadi hanya tetap di 7,2. Tapi kalau dia ada debt di situ maka ada dikurangi income tax rate. Jadi ada corporate tax di sini kalau perusahaan. Kebayang, Pak Suhari? Kebayang, Pak Suhari? Sinyalnya kurang bagus nih, Pak Suhari. Halo? Sinyal saya kurang bagus kah? Ya. Kebayang, Pak Suhari? Iya, agak putus tadi, Pak. Sudah kebayang maksudnya? Jadi kalau di dalam kalau dia menggunakan cost of debt, maka ada income satu dikurangin corporate tax di sini. Ada corporate tax dikenakan. Tetapi kalau kita bicara hanya menggunakan equity 7,2% tidak ada tax di situ. Ketika dia digabung kedua-duanya, maka ada tax, income tax rate di situ atau corporate tax yang terlibat. Sehingga mengurangi kepada dia punya cash flow. Ada corporate tax di situ. Di Indonesia berapa sekarang corporate tax kita? Di Amerika sekitar 30%. Di Indonesia berapa persen? Ada yang tahu nggak? Corporate tax kita. 35%. 35 sekitar. Nah, itulah yang mengurangi kepada cash flow-nya. Berarti yang ditambahkan ini tadi itu dari yang 35%-nya itu Pak ya? Yang Jadi 50,9. 65% dari cash flow-nya. Oh, 65-nya yang dimasuk di situ Pak ya? Kebayang ya? Pak, corporate tax bukannya 22% ya Pak? PPh badan itu maksudnya ya Pak? Corporate tax ya, badan. Itu PPh badan 22% sekarang. Oh, 22%. Kalau di Amerika dia 30 itu. Tahun kemarin 25%. Oke. Sekarang ada edaran 22%. Turun dong. Sekarang 22% ya? Corporate tax ya? Oke, good. Seperti itu. Oke, kemudian ada yang disebut dengan continuing value. Jadi ketika kita di dalam sebentar ya di sini ya. Once you have computed, apakah Anda menggunakan cash flow di sini ataukah menggunakan dividends? You can compute continuing value atau disebut juga dengan terminal value. Menggunakan perpetuity with growth valuation model. Oh, oke. Tapi ini topik yang untuk minggu depan, hari Kamis depan sebetulnya. Karena ini masuknya ke ini relative valuation model menggunakan continuing value dan perpetuity value. Oke, saya akan hold dulu sampai topik ini ya. Jadi kita akan bahas continuing value, ya. Tapi no worries ya.
kita akan saya akan hold dulu sampai di sini. Continuing value dan terminal value akan kita bahas di hari Kamis depan. Wait a second. Tapi no worries sih. Kita terangin aja deh, tanggung sedikit ini kok. Oke. Di dalam continuing value, kita menghitung apa yang disebut dengan terminal value. Menggunakan perpetuity with growth valuation model. At the end of the year, kalau misalkan kita lihat sekarang year ke-6 ya, maka kita perlu memperhitungkan continuing value, terminal value. Ya. Of the common equity of the firm. Yang will equal the present value of the expected future continuing cash flow atau dividends. Ya, topik yang berbeda. Kalau di sini kita bicara yang di sesi yang ini kita bicara cash flow. Dividends nanti untuk topik yang di hari Kamis. Jadi continuing value di sini dia atau VT atau continuing value adalah ini topiknya dividends ini. Dividends itu untuk hari Kamis, ya. Secara umum dia menggunakan free cash flow. Continuing value adalah free cash flow di tahun ke-6 dikalikan 1 dibagi return on equity dikurangin dari growth-nya dia. Jadi kalau tadi kita dapatkan return on equity kita adalah 7,2% untuk CAPM-nya ya. CAPM-nya 7,2%. Dan growth dari cash flow-nya adalah 3%, maka continuing value-nya adalah nilai di tahun ke-6, yaitu 4,822 dikalikan 1 dibagi 0,072 dikurangi 0,030. 3%, yaitu growing-nya dia 3%. Sehingga didapatkan nilai valuasi continuing value-nya adalah 114.831. Continuing value. Maka present value dari continuing value adalah 114.831 dikalikan atau dibagi 1,072 pangkat 5 ya, pangkat 5 sama dengan 81.112. Jadi kita dapatkan di sini 81.112. Sehingga kalau kita mau menghitung present value, kalau yang tadi selama tahun kelima, maka nilainya adalah 13.000. Year 1 sampai year kelima 13.000 cash flow-nya dia, net present value dari cash flow. Tetapi kalau dari secara menggunakan continuing value, jadi setelah 5 tahun ditambah dengan continuing value, maka present value of the common equity adalah 94.783, yaitu 13.000 di 5 tahun pertama dan terminal value-nya dia di 81.000. Total 94.000 juta US dollar. Inilah yang menjadi present value of the common equity. Kemudian untuk menghitung berapakah share Starbucks, ya, value per share dari Starbucks adalah nilai 94 ini dikalikan dengan ada mid year discounting, ada pertengahan ada discounting multiple, ada adjusted untuk mid year discountingnya dia, sehingga kita dapatkan dia totalnya jadi 98 dibagikan dengan total share outstanding
1485. Jadi per lembar sahamnya Starbucks nilainya adalah 66.10 dolar. Ini adalah yang menjadi value per share dari Starbucks. Pertanyaannya, bagaimana kita menentukan layakkah akuisisi ini dilakukan atau tidak dilakukan? Tergantung apabila nilainya dia under value atau over value. Apabila Starbucks open bid itu dia misalkan di 50 dolar per share, maka dia masih under value dari nilai 66.10. Maka kita layak masuk. Oke, masih di bawah dari value per share dari Starbucks. Tapi kalau dia bidnya dia di 67, let's say. Wah, ini udah di atas nilai marketnya dia. Maka ini udah over value. Kita tidak tertarik untuk kita lakukan akuisisi. Inilah yang dilakukan oleh Kokmin terhadap Bukopin. Berapa value per share-nya Bukopin? Berapa open bid-nya dia? Oh, open bid-nya dia misalkan value per share-nya 66 dolar. Open bid-nya di 50. Kemudian Kokmin bidding ke 55 dan dia menang. Artinya dia mendapatkan gain karena nilai value per share dari Bukopin masih under value, di bawah dari nilai sesungguhnya. Apabila dia ingin melakukan akuisisi menggunakan equity, menggunakan CAPM. Tetapi kalau Kokmin ingin mengakuisisi menggunakan WACC, weighted average cost of capital, ya, maka dia menghitung dulu berapa dia punya continuing value, berapa dia punya present value, dia dapatkan 97, kemudian didapatkan value per share-nya dia 65. Kalau misalkan open bid-nya dia di 50, maka dia masih under value. Kokmin go, kita akuisisi Bukopin. Karena value per share-nya masih di bawah 65 dolar. Tetapi kalau Bukopin open bid-nya di 65 juga, wah udah over value. Dia tidak ada gain di situ. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Berarti yang 66 itu nilai wajar ya Pak ya? Yes. Nilai wajar dari si Bukopin. Kemudian open bid-nya di berapa? Kalau nilainya masih under value dari nilai wajar, Kokmin berani masuk. 2 bid. Tapi kalau nilainya udah 65, 66, 67, 68 atau 70, wah udah over value, nggak tertarik deh ikutan deh. Over value, open bid-nya. Beginilah caranya Kokmin menghitung nilai wajar dari value per share-nya dari Bukopin. Any questions? Araso? Ini berarti yang perhitungan yang dilakukan Kokmin si yang 65 ini yang minggu lalu dijelaskan harus hati-hati Pak ya, jangan sampai over value sehingga hitungannya menjadi misalkan jadinya 67 gitu, sehingga ya menjadi ini tidak menguntungkan gitu ketika setelah dilakukan akuisisi gitu Pak. Iya, jadi dia sebetulnya nilainya misalkan sekarang dia hitung ini 65 misalkan. Kemudian open bid di 50. Resikonya valuasi kalau dia nggak berhasil validate dan lain-lain, maka dia melihat wah ini kita under value nih. Padahal sebetulnya nilai valuasinya si Bukopin misalkan 45. Dia salah hitung. Nah, dia salah hitung ke 65.
harusnya valuasinya misalkan 45. Artinya sebenarnya ini over value. Inilah yang terjadi di Garuda. Garuda kita terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi kita pikir kita untung, sebenarnya kita udah over value belinya. Sebetulnya harga Garuda 45. Ya. Dijual di bid di 50. Sehingga setelah Garuda IPO, dia turun ke 45 kan? Jadi kita overvalue di dalam memberikan appraisal kepada cash flow-nya si Garuda. Sehingga kita melihat dengan harga bid di 50, wah ini cuannya gede nih ke sini nih. 15 basis poin, lumayan nih. Buat dia ngejar ke sini itu kan udah ada untung cuan gede. Padahal sebetulnya Garuda itu di 45. Window dressing di sini. Terjadi window dressing. Kebayang Pak Suhari? Ya Pak, kebayang Pak. Any other questions? Pak, mau nanya. Yes, Pak, silakan Pak Miko. kalau dalam misalkan dalam teori-teori ini sebenarnya ada ini nggak sih Pak? Ada diferensiasi angka maksimal nggak sih Pak? Contohnya nih kan kita udah ngitung 65 Pak. Tapi untuk menghindari tadi yang seperti Pak Jerry bilang kesalahan itu dimungkinkan misalkan berapa persen dari nilai ini. Ada nggak sih Pak aturan-aturan seperti itu Pak? Deviasinya ya? Ya, untuk ada sisi atau teori-teori atau rumusan. Ada, itu namanya safeguard. Ada safeguard. Deviasi. Ada safeguard, kita ngambil ngambil deviasi sekitar 5%. 5% dari perhitungan ya Pak. Iya. Berarti kalau misalkan 5% ke atas atau 5% ke bawah itu masih bisa ya Pak ya? Bukan, kita ambil 5% ke bawah. Kalau ke atas tambah tinggi dong valuasi kita. Ke bawah ya Pak? Oh gitu. Ya, kalau 5% ke atas valuasi tambah tinggi dong, jadi 70 dong. Bawah ya Pak? Kita drop lagi. Oh iya. Berarti ke bawah aja Pak. Berarti kita rank 60 sampai 65 ya Pak? Namanya gitu ya, Pak? safety margin. Kita berikan safety margin ke bawah 5%. Kebayang Pak Miko? Iya Pak, kebayang Pak. Oke. Alright, any other questions? Oke, jadi kalau di sini ya kurang lebih sama. Ini semakin tinggi discount rate, semakin tinggi discount rate di sini, maka semakin tinggi discount rate, maka valuasinya semakin kecil. Ya kan? Valuasinya semakin kecil. Semakin tinggi discount rate, valuasi semakin kecil. That for sure. Alright. Oke, so di hari ini kita telah mempelajari bagaimana kita membuat cash flow statement. Bagaimana kita membuat pro forma cash flow statement. Oh ya, ada lagi yang tadi membuat predictive forecasting kepada sales. Ya. Kemudian kita melakukan valuasi menggunakan present value ditambah dengan terminal value. Ya, dari cash flow. Untuk kita kemudian mengukur kepada value of apa tadi? Value of value per share. Value per share. Di mana apabila dia nilai biddingnya di bawah value per share,
maka disebut dengan undervalue. Masih oke masih layak untuk kita lakukan akuisisi. Tapi kalau dia sama dengan atau lebih besar daripada value per share, maka dia sudah sebut over value. Critical point-nya adalah di dalam perhitungan value per share ini. Ya. Kita harus betul-betul validate kepada semua data untuk memastikan agar, tapi kita juga harus punya asumsi. Apakah ini akan booming? Apakah kita akan recession? Atau akan steady? Persepsi kita kepada future, apakah booming, recession, dan steady juga menjadi critical point bagi penentuan cash flow statement. Bagaimana kita tahunya? Ketika harga oil naik atau turun di tahun ke depan. Itu kalau kita lebih ke arah booming, harga oil turun. Tapi kalau ke arah resesi, harga oil naik. Inflasi naik, resesi. Bagaimana perspektif kita kepada future? Itu yang memberikan pengaruh kepada cash flow statement. Sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Silakan. Terkait topik kita pada malam ini. Oh ya, tadi yang untuk beta, saya akan kirimkan lagi videonya yang detail untuk 3 metodenya ya. Itu topiknya di corporate finance. Jadi kita ada kombinasi corporate finance di sini. Untuk yang CAPM-nya ya. CAPM untuk penentuan betanya. Return sama dengan risk free. Ditambah beta dikalikan risk market dikurangi dari risk free. Betanya bagaimana? Ada 3 cara. Pertama yang tadi returnnya A dibagi returnnya market. Yang kedua menggunakan regresi. Yang ketiga menggunakan covariance dibagi dengan variance. Any questions? No questions? So far so good? Arasa? Oke, good. Baik, selanjutnya kita akan teruskan dengan